Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hardianto, Prodi Manajemen. Saya ingin menjelaskan tentang bab 9, Masyarakat Madani dan Kesejahteraan Umat Islam. A. Konsep masyarakat madani. Diakui bahwa pemahaman masyarakat madani di Indonesia berawal pada konsep masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Pasca hijrah, masyarakat Madinah menjadi barometer normatif historis masyarakat madani. Islam telah melahirkan kesadaran baru pada kaum Ansar dan Muhajirin tentang kesejahteraan musyawarah, pluralitas, dan toleransi yang dibungkus dan disatukan dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang diingat bahwa Nabi Muhammad SAW menanamkan nilai-nilai religiositas. Dalam hal ini adalah agama Islam kepada masyarakat Madinah secara totalitas. Menetapkan agama sebagai sumber pada masyarakat madani merupakan suatu keniscayaan bagi masyarakat. Pemaknaan masyarakat madani berbeda dengan civil society yang berkembang di barat, yang pada akhirnya menimbulkan masyarakat sekuler dan individual. Alasan lainnya ialah agama bisa dipahami sebagai wahana pemersatu umat agar perbedaan-perbedaan yang muncul bisa diminimalisir menuju pada integritas umat wahidah. Yang B. Masyarakat madani. Makna masyarakat madani. Perkataan Madinah menurut Nurcholish Majid dalam bahasa Arab dapat dipahami dari dua sudut pada pengertian. Yang pertama, secara konvensional, kata Madinah dapat bermakna sebagai kota. Kedua, secara kebahasan dapat diartikan sebagai peradaban di luar kota Madinah tersebut. Apa yang disebut peradaban juga perpadanan dengan kata tamadun dan hadiyarah. Perubahan nama kota Yastrib menjadi Madinah menurut Nurcholish pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan niat atau proklamasi bahwa beliau bersama kaum Muhajirin dan Ansar untuk mendirikan dan membangun masyarakat peradaban di kota tersebut. Masyarakat madani adalah masyarakat yang selalu memelihara perilaku yang beradab, sopan santun, berbudaya tinggi, dan ramah. Dalam menghadapi lingkungan masyarakat yang hubungan antara warganya sangat harmoni, bahwa walaupun masing-masing mempunyai hak bahkan asasi, tetapi haknya itu dibatasi oleh hak yang dimiliki orang lain dan kapasitas yang sama. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahma Maulida. C. Karakteristik masyarakat madani. Muhammad alaihissalam hikam memberikan ciri-ciri civil society masyarakat madani dan keterikatan mengutip dari pendapat Tocqueville, yaitu adanya sikap warga dengan kesukarelaan voluntary, kewasembadaan self-generating, dan keswadayaan self-supporting, kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma serta nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sedangkan menurut Nurcholish Majid 1999 mengungkapkan beberapa ciri-ciri mendasar dari masyarakat madani yang acuannya tetap pada konsep masyarakat yang dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu yang pertama, egalitarisme, kesepadaan. Yang kedua, penghargaan kepada orang lain berdasarkan prestasi.
Yang ketiga, keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Yang keempat, penegakan hukum, keadilan. Yang kelima, toleransi. Dan yang keenam, musyawarah. Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, Nabi Muhammad SAW juga tidak membedakan antara orang atas dan orang bawah, sehingga keadilan yang dijunjung oleh Nabi Muhammad SAW adalah mengibaratkan seandainya Fatimah, putri kesayangan beliau, melakukan kejahatan, beliau sendiri yang akan memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang enak antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dan pelaksanaan suatu ajaran yang benar. Dasar toleransi adalah dalam Piagam Madinah diambil dari konsep Al-Quran yang mengajarkan tidak ada paksaan dalam agama sehingga bisa memilih dan bertanggung jawab dengan berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Keberadaan manusia dalam sebuah masyarakat yang sangat plural mengharuskannya berinteraksi dengan baik. Ajaran kemanusiaan yang suci membawa konsekuensi bahwa kita harus melihat sesama manusia secara optimis dan positif dengan berprasangka baik. Husnuzon. Berdasarkan pandangan kemanusiaan yang optimis positif tersebut, kita harus memandang bahwa setiap orang mempunyai potensi yang baik dan benar sehingga pendapatnya layak untuk didengar. Menurut Nurcholish, musyawarah pada hakikatnya tidak lain ialah interaksi positif sebagai individu yang masyarakat untuk berpendapat dan mendengarkan pendapat. Kemudian Maulidin Al-Maula, Direktur Lembaga Studi Agama dan Demokrasi LSAD Surabaya, memberikan ciri utama masyarakat Madinah sebagai berikut. 1. Kemandirian yang tinggi dari individu dan kelompok masyarakat saat berhadapan dengan negara. 2. Adanya ruang publik yang bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana praktis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Yang ketiga, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis. Maulidin memberikan ciri-ciri tentang masyarakat madani sebagai keindonesiaan civil society berkiblat pada pemikir-pemikir berat yang dikonsepsikan masyarakat madani sebagai lawan negara state. Tetapi ada suatu hal yang agak lain dalam memberikan ciri-ciri masyarakat madani, civil society, yang ditelurkan oleh Ernest Gellner. Konsep Gellner tentang masyarakat madani diilhami oleh tatanan ekonomi yang dipegang oleh kaum berjuasi yang mendapat legitimasi pemegang kuasa. Juga munculnya rasionalisasi sebagai gugatan atas dogmatik Kristiani akibat kondisi sosial yang terjadi sedemikian rupa di barat tersebut, sehingga melahirkan Renaissance zaman pencerahan. Adi Suryana, Culas 1999-69. D.
peran suatu umat muslim dalam mewujudkan masyarakat madani. Salah satu jalan peran umat Islam mewujudkan masyarakat madani adalah meningkatkan sumber daya manusia kaum muslimin dengan jalur pendidikan, yaitu mempunyai lembaga pendidikan unggulan. Kita semua prihatin dengan adanya sinyalemen sebagai lembaga pendidikan Islam masih ketinggalan, baik sistem maupun output yang dihasilkannya. Mulai abad 105 sampai sekarang masih sangat kecil sumber daya manusia yang menguasai iptek. Sebagai kemunduran tersebut disebabkan oleh adanya penerapan program pendidikan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikotomis, pemisahan antara ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Lahirnya pemikiran tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan pendidikan Islam sampai sekarang. Secara konkret, umat Islam di Indonesia memang belum memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehingga belum mampu menunjukkan perannya yang signifikan dan proporsional dalam mewujudkan masyarakat madani yang diciptakan. Namun, upaya ini terus dilakukan secara maksimal sampai cita-cita tersebut dapat diwujudkan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam perspektif pembangunan masyarakat madani, kemandirian merupakan unsur yang paling menentukan. Untuk itu, perlu didefinisikan dengan jelas agar memudahkan proses pencapaiannya. Yang lebih penting adalah bagaimana bentuk kemandirian itu sehingga mampu melahirkan kecenderungan psikologis yang positif, seperti kreativitas, dinamika, prakarsa, dan inovasi yang menjadi ciri-ciri dominan dan dari kemandirian. Untuk dapat mengaktualisasikan kemandirian, seorang manusia perlu menyadari sekaligus mengembangkan setiap potensi kerohanian yang dimilikinya. Disinilah perlunya etika agama yang dapat membimbing manusia pada kesadaran akan adanya sifat-sifat Tuhan pada dirinya yang kreatif, mandiri, inovatif, percaya diri, dan lain-lain. Sayangnya etika agama seringkali dilupakan dalam proses pembangunan masyarakat madani. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.